Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1 mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang aljabar boolean yang diampu oleh Bu Reni. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Mulai dari saya, nama saya Rozan Syafiq dengan NIM 250100113. Perkenalkan, nama saya Nuzul Hidayat dengan NIM 25051000141. Perkenalkan, nama saya Raffi Fajiana dengan NIM 25051000119. Perkenalkan, saya Zati Ramadhani dengan NIM 25051000120. Perkenalkan, nama saya Marco Revan Shopping dengan NIM 251000121. Perkenalkan, nama saya Ismail Purnawianto dengan NIM 25051000125. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Bayaki dengan NIM 25051000127. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hasan dengan NIM 25051000143. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan pada bagian dasar-dasar aljabar boolean. Pertama ada konsep dasar, apa itu aljabar boolean? Jadi aljabar boolean adalah sistem matematika yang ditemukan oleh George Boole. Ya, itu merupakan sebuah sistem dasar pada sirkuit digital. Jadi itu sangat penting. Jadi contohnya ada di komputer, laptop atau HP. Jadi itu sangat penting dan sering digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Agar bisa disebut aljabar boolean, sistem ini harus patuh pada 4 aturan dasar atau aksioma. Next, operator. Ada 4 aturan dasar aksioma. Jadi setiap aljabar boolean itu harus menaati aturan ini sehingga dapat disebut aljabar boolean. Yang pertama ada aturan identitas, yaitu di mana nilai A tambah plus 0 sama dengan A dan A kali A sama dengan A. Dan selanjutnya ada aturan kedua di mana A plus B sama dengan B plus A. Jadi bisa dibalik-balik. Terus selanjutnya ada sifat distributif di mana A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Jadi di perkalian melompat pelangi. Selanjutnya sifat yang terakhir yaitu komplement. Jadi di setiap A punya pasangan unik yaitu A aksen di mana nilai A plus A aksen sama dengan 1 dan A kali A aksen sama dengan 0. Oke, next. Oke, iya ini. Sekarang kita lihat pada implementasinya pada dunia elektronika, yaitu salah satunya pada gerbang logika yang terdapat pada chip komputer atau di IC. Ya, aljabar 2 nilai. Dalam komputasi kita hanya menggunakan himpunan B sama dengan 0 atau 1, 0 dan 1. Nah, jadi di sini itu hanya mengenal nilai 2 nilai, hanya nilai 0 dan 1, tidak ada nilai setengah atau 2 gitu. Contohnya plus di sini digambarkan menjadi gerbang OR, yaitu jika salah satu bernilai positif dan satunya negatif, maka hasilnya akan positif. Jadi salah satu akan menentukan. Selanjutnya ada kali yang digambarkan sebagai gerbang N, yaitu ketika kedua gerbang input harus memiliki nilai positif atau nilai 1 sehingga output menghasilkan nilai positif juga. Jika salah satu mati maka gerbang output tidak akan menghasilkan nilai positif. Selanjutnya nilai aksen atau biasa disebut sebagai negasi menjadi gerbang not, yaitu sebagai pembalik nilai 0 menjadi 1 dan sebaliknya.
Jadi semisal input positif akan menghasilkan output negatif, sebaliknya jika input negatif maka akan menghasilkan output positif. Itu contohnya pada saklar lampu dua dua pengguna. Jadi yang di luar dan di dalam bisa mengaturnya semua. Oke. Next. Nah, di sini kita perlu menyederhanakan logika atau ya ini fungsi dari aljabar boolean. Kenapa? Dengan kita menyederhanakan gerbang logika itu, kita dapat membuat sebuah rangkaian yang lebih sederhana, lebih efisien dan lebih murah, sehingga semakin canggih lah istilahnya. Seiring perkembangan zaman juga kan alat-alat elektronik juga semakin cepat dan semakin murah juga kan. Maka dari itu hal ini sangat penting untuk dipelajari sehingga berguna untuk bidang-bidang pekerjaan di masa depan kelak. Ya, setelah itu ada dan ini contoh studi kasus, buktikan A plus A aksen B sama dengan A plus B. Jadi dengan kita melihat hukum-hukum yang tadi, kita dapat menyederhanakan di mana A aksen dan A jika ditambah maka akan menghilangkan. Jadi si A aksen itu akan hilang. Ibaratnya kita mempunyai sebuah 3 gerbang dan itu tidak efisien, dapat diganti menjadi 1 atau 2 gerbang saja. Maka dari itu kita dapat meringkas gerbang tersebut dengan boolean ini. Oke, sekian dari subbab saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Nah, di sini membahas apa itu bentuk kanonik. Dalam aljabar boolean, bentuk kanonik adalah cara standar untuk menuliskan fungsi boolean. Ada dua jenis utama, yaitu yang pertama SOP atau sum of product, yaitu penjumlahan dari hasil atau jumlah dari minterm. Yang kedua ada POS atau product of sums, yaitu perkalian dari hasil jumlah atau hasil kali dari maxterm. Selanjutnya kita juga mengenal istilah minterm dan maxterm. Yang pertama, minterm adalah hasil kali atau AND yang membuat semua variabel baik dalam bentuk asli atau komplemennya. Contohnya X, N, not Y, and Z. Disebut minterm karena memuat semua variabel X, Y, Z. Maxterm adalah hasil jumlah atau OR yang juga memuat semua variabel. Misalnya X plus Y plus not Z termasuk maxterm karena mencakup semua variabel. Next. Pada slide ini dijelaskan aturan cara membentuk minterm dan maxterm. Untuk minterm, jika variabel bernilai 0 maka ditulis dalam bentuk komplement. Jika variabel bernilai 1 maka ditulis tanpa komplement. Minterm digunakan untuk fungsi yang bernilai 1 atau bagian dari bentuk SOP. Untuk maxterm, jika variabel bernilai 0 maka ditulis tanpa komplement. Jika variabel bernilai 1 maka ditulis dalam bentuk komplement. Maxterm digunakan untuk fungsi yang bernilai 0 atau bagian dari bentuk POS. Lalu di bagian kanan ada contoh tabel kebenaran untuk 2 variabel dan 3 variabel. Tabel ini menunjukkan setiap kombinasi nilai variabel beserta bentuk minterm dan maxtermnya. Contohnya untuk 2 variabel XY saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, mintermnya not X, not Y. Dan maxtermnya X plus Y. Next. Selanjutnya, bagaimana cara membentuk fungsi boolean dari tabel kebenaran? Ada 2 cara, yaitu pertama bentuk SOP, ambil semua minterm yang menghasilkan nilai fungsi 1. Yang kedua bentuk POS,
ambil semua maxterm yang menghasilkan nilai fungsi 0. Pada contoh di tabel, nilai fungsi f x, y, z bernilai 1 pada baris ke-1, ke-4, dan ke-7. Maka bentuk SOP-nya adalah not x, not y, and z tambah x, not y, not z tambah x, y, z, atau sigma 1,4,7. Sedangkan bentuk POS-nya diambil dari baris yang bernilai 0, yaitu x plus y plus z eh, x plus not y plus z, not x plus y plus not z, dan seterusnya. Atau ditulis yang seperti ditulis di tersebut, ada di slide tersebut. Jadi kesimpulannya, bentuk kanonik digunakan agar fungsi boolean ditulis dalam bentuk yang lengkap dan baku. Minterm digunakan untuk fungsi bernilai 1, maxterm digunakan untuk fungsi bernilai 0. Sekian dari saya. Konversi antar bentuk kanonik. Misalnya f adalah fungsi bulan dalam bentuk SOP dengan 3 perubah. F x y z sama dengan S 1, 4, 5, 6, 7. Dan f aksen adalah fungsi komplement dari f. F aksen x y z sama dengan S 0, 2, 3 sama dengan M0 plus M2 plus M3. Dengan hukum De Morgan, F sama dengan F aksen sama dengan F0 plus M2 plus M3 sama dengan M0 aksen kali M2 aksen kali M3 aksen sama dengan X aksen, Y aksen, Z aksen. X aksen, Y, Z aksen. X aksen, Y, Z sama dengan F plus Y plus Z. X plus Y aksen plus Z. F plus Y aksen plus Z aksen. Sehingga F X Y Z sama dengan sigma 14567 sama dengan P023. Kesimpulannya, fungsi SOP dapat dikonversi ke POS dengan mengambil komplemennya dan menerapkan hukum De Morgan. MJ sama dengan MJ artinya komplement dari minterm ke J dan adalah maxterm ke J. Rangkaian logika. Fungsi bulan dapat juga direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, gerbang IND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Gerbang IND ada dua masukan, gerbang OR 2 masukan, gerbang NOT inverter. Contoh nyatakan fungsi f x y z sama dengan xy plus x aksen y ke dalam rangkaian logika. Penyelesaiannya ada beberapa cara penggambaran. Gerbang logika turunan NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Gerbang logika turunan, gerbang yang terbentuk dari gabungan gerbang dasar AND, OR, NOT. Contoh NOR sama dengan X plus Y. Hasil dari gerbang OR yang dibalik dengan NOT. Dengan hukuman De Morgan, gerbang NOR dan NAND bisa dibuat dalam bentuk ekivalen menggunakan kombinasi gerbang dasar lainnya. Misalnya yang mengganti posisi NOT pada input. Selanjutnya, penyederhanaan fungsi boolean. Apa sih tujuan dari penyederhanaan fungsi boolean? Yang pertama itu bikin fungsi boolean jadi lebih sederhana, jumlah variabel atau operasi lebih sedikit, dan yang penting tuh hasilnya sama. Kenapa penting? Rangkaian logika jadi lebih sederhana, pakai gerbang logika lebih sedikit dan lebih hemat dan efisien. Contohnya fxy sama dengan x aksen y tambah x y aksen tambah y aksen disederhanakan menjadi fxy sama dengan x aksen tambah y aksen. Gimana sih cara menyederhanakan peta karena fungsi boolean
Ada 3 cara, tapi kita fokus ke peta Karnaug. 3 cara yaitu adalah: 1. Aljabar pakai hukum-hukum; 2. Peta Karnaug yang sudah kita pelajari; 3. Quine-McCluskey metode tabulasi. Next. Teknik minimasi fungsi boolean dengan peta Karnaug. Penggunaan peta Karnaug dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan yang berisikan 2 angka 1, kuat 4 angka 1, dan oktet 8 angka 1. Next. Pasangan. Pasangan berisi angka 1 yang saling berpasangan dan berdampingan dan membentuk arah horizontal maupun vertikal. Contoh, seperti yang terdapat pada gambar, fungsi yang dapat didapatkan adalah fungsi W, X, Y, Z sama dengan W, X, Y, Z ditambah W, X, Y, Z aksen. Dapat disederhanakan dengan mengeluarkan huruf yang memiliki variabel yang berbeda, yakni Z. Jadi WXY dalam kurung Z ditambah Z aksen sama dengan WXY kali 1. Jadi hasil sederhananya adalah WXY. Next. Kuat. Kuat berisi angka 1 yang berkelompokkan 4 angka 1. Biasanya berdampingan dan berjejeran dan berbentuk horizontal dan terkadang berbentuk persegi. Jika dilihat pada gambar, fungsi yang didapatkan adalah fungsi WXYZ sama dengan WXY aksen Z aksen ditambah WXY aksen Z ditambah WXYZ ditambah WXYZ aksen. Disederhanakan dengan mengambil huruf dengan variabel yang berbeda, yakni Y aksen tambah Y dan Z ditambah Z aksen. Jadi hasil yang didapatkan dari fungsi WXYZ adalah WX. Oktet. Oktet adalah satu oktet berisi sekelompok angka 1 yang berjumlahkan 8 dan berjejeran dan berdampingan. Fungsi yang didapatkan dari contoh adalah fungsi WXYZ sama dengan WXY aksen Z aksen ditambah WXY aksen Z ditambah WXYZ aksen ditambah WXY aksen Z ditambah WX aksen Y aksen Z aksen ditambah W aksen Y aksen Z ditambah WX aksen Y Z ditambah WX aksen Y Z aksen. Jika diambil huruf-huruf yang memiliki variabel yang berbeda, yakni X, Y, dan Z, maka hasil sederhana yang didapatkan dari fungsi W, X, Y, Z adalah W. Next. Penggulungan. Penggulungan atau wrapping dalam peta Karnaug menggabungkan kotak di tepi-tepi peta. Penggulungan bisa membentuk pasangan, kuat, atau oktet, tergantung letak kotaknya. Tujuannya tetap sama, menyederhanakan fungsi boolean. Contoh. Di contoh terdapat peta Karnaug yang memiliki fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen Y, Z ditambah X, Y aksen Z aksen ditambah X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen. Disederhanakan menurut pasangannya maka menghasilkan hasil yakni Y, Z ditambah X, Z aksen. Tidak unikan hasil penyederhanaan. Hasil penyederhanaan dengan peta Karnaug tidak selalu unik. Artinya mungkin terdapat beberapa bentuk fungsi minimasi yang berbeda meskipun jumlah literal dan jumlah termnya sama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk pada materi tips menyederhanakan dengan peta Karnaug. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu peta Karnaug. Peta Karnaug yaitu atau sering disebut dengan key map adalah metode visual untuk menyederhanakan suatu ekspresi Boolean. Tujuannya yaitu untuk minimalkan jumlah gerbang logika yang dibutuhkan dalam rangkaian digital yang pada akhirnya mengurangi biaya kompleksitas.
tips menyederhanakan dengan peta kernel, yaitu yang pertama, kelompokkan angka 1 yang berdekatan sebanyak mungkin. Tujuannya yaitu untuk mengelompokkan sel-sel yang berisi angka 1 yang berdekatan, lalu semakin besar kelompoknya, semakin sederhana ekspresi yang dihasilkan. Selanjutnya, dimulai dengan mencari oktet kelompok 8 sel, kemudian kuat kelompok 4 sel, dan terakhir pasangan kelompok 2 sel. Prioritaskan kelompok terbesar yaitu oktet untuk penyederhanaan yang optimal. Pastikan kelompok yang dibentuk adalah kelompok yang paling berdekatan secara horizontal dan vertikal. Contoh minimasi. Perhatikan contoh pada peta kernel yang diberikan. Peta ini memiliki beberapa sel yang berisi angka 1, dan tugas kita yaitu mengelompokkan sel-sel ini untuk menyederhanakan ekspresi Boylen. Ekspresi Boylen. Terdapat beberapa contoh minimasi 1 yaitu pembentukan grup. Di dalam soal ini terdapat 3 grup, yaitu grup 1 terdiri atas penomoran 001, 0011, dan 0010 menghasilkan W aksen X aksen Z, dan grup 2 1100, 1101, 1000, 1001 menghasilkan YZ aksen, dan grup 301, 10, dan 1110 menghasilkan WY aksen. Hasil penyederhanaan ini yaitu FWX YZ menghasilkan WY aksen tambah YZ aksen dan W aksen, X aksen, dan Z. Next. Contoh minimasi yang kedua. Yang pertama, identifikasi grup. Cari dan kelompokkan angka 1 yang berdekatan pada peta kernel. Di sini terdapat 4 grup. Grup pertama yaitu kelompokkan sel 1100, 1101, dan 1110 serta 1111 menghasilkan WX. Grup kedua, kelompokkan sel 1111 dan 1011 menghasilkan WZ. Grup 3, kelompokkan sel 1101 dan 1001 menghasilkan WY. Dan grup 4, kelompokkan sel 1111, 1011 menghasilkan WY. Grup 4, kelompokkan sel 1111, 1011, 1001 menghasilkan XYZ. Gabungkan susun semua ekspresi yang dihasilkan menjadi satu fungsi. Hasil dari fungsi sederhana yaitu F WXYZ menghasilkan WX tambah WZ tambah WY tambah XYZ. Lalu lanjut ke contoh minimasi yang ketiga. Soalnya yaitu minimasi FWXYZ sama dengan W aksen, X aksen, Y aksen tambah X aksen, Y, Z aksen, tambah W aksen, X, Y, Z aksen, tambah W, X aksen, Y aksen. Langkah pertama yaitu faktorkan W aksen, X aksen, Y aksen, tambah W, X aksen, Y aksen. Menjadi X aksen, Y aksen dalam kurung W aksen tambah W menghasilkan X aksen, Y aksen, lalu fungsi menjadi FWXYZ sama dengan X aksen, Y aksen, tambah X aksen, YZ aksen, tambah W aksen, X, YZ aksen. Faktorkan, lalu faktorkan X aksen, Y aksen, Z aksen, W aksen, X, Y, Z aksen, menghasilkan X aksen dalam kurung Y tambah W aksen Y sama dengan X sama dengan X aksen Y Z aksen. Fungsi menjadi F W X Y Z X aksen Y aksen tambah X aksen Y Z aksen. Fungsi sederhana menjadi F W X Y Z sama dengan X aksen Y aksen tambah X aksen Z aksen tambah W aksen Y Z aksen. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang keadaan don't care. Keadaan don't care adalah kondisi di mana nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Jadi lebih mudahnya, keadaan don't care itu artinya ada kondisi di mana nilai suatu variabel, entah itu 0,
atau 1 tidak berpengaruh pada hasil fungsi logikanya. Dengan kata lain, mau nilainya itu 0 atau 1, hasil akhirnya tetap sama. Jadi nilainya tidak perlu diperhitungkan. Contoh yang pertama yaitu peraga digital angka desimal 0 sampai 9. Contoh yang kedua yaitu jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan 4 bit. Lalu contoh yang ketiga, bit-bit untuk angka 10 sampai 15 tidak terpakai. Oke, slide selanjutnya. Dalam penyederhanaan peta Carnot dengan kondisi don't care, maksudnya X, anggap X itu sama dengan 1. Lalu bentuk kelompok sebesar mungkin termasuk X. Lalu yang kedua, anggap X itu juga 0. X yang tidak termasuk kelompok bernilai 0. Dengan cara ini, manfaatkan X maksimal mungkin dan boleh melakukannya secara bebas. Seperti yang bisa kalian lihat di slide presentasi, yaitu tabelnya kurang lebih seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu contoh di mana sebuah fungsi boolean f dinyatakan dengan tabel berikut. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri. Lalu minimisasi fungsi f sesederhana mungkin dan cara penyelesaiannya kurang lebih seperti yang ada di slide presentasi. Next. Lanjut contoh yang kedua, yaitu minimisasi fungsi boolean f, maksudnya w, x, y, z sama dengan 1, 3, 7, 11, dan 15. Lalu d, w, x, y, z sama dengan 0, 2, dan 5. Tentukan hasil minimisasi fungsi boolean dalam 1 bentuk baku SOP, sum of product. 2 bentuk baku POS, yaitu product of sum. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di dalam presentasi, penyelesaiannya kurang lebih seperti itu. Nah, hasil penyederhanaannya SOP F W X Y Z sama dengan YZ plus WZ, kelompok garis penuh. Dan yang POS F W X Y Z sama dengan Z, maksudnya W plus Y, dalam kelompok garis putus-putus. Next. Berikutnya adalah perancangan rangkaian logika. Majority gate adalah gerbang logika yang menghasilkan output 1 jika lebih dari 50%. Majority gate adalah gerbang logika yang menghasilkan output 1 jika lebih dari 50% inputnya bernilai 1 untuk 3 input. Output 1 jika minimal 2 inputnya 1. Langkah-langkahnya adalah tabel kebenaran. Buat tabel untuk 3 input A, B, dan C, dan output M. Output M adalah 1 jika setidaknya 2 inputnya 1. Fungsi boolean dari tabel, tentukan min-term untuk output 1. Sederhanakan fungsi. Gunakan peta Carnot atau aljabar boolean untuk menyederhanakan fungsi. Rangkaian logika seperti pada PPT tersebut adalah fungsi yang sudah disederhanakan. Next. Next. Yang selanjutnya adalah gunakan peta Carnot untuk merancang rangkaian logika yang dapat menentukan apakah sebuah angka desimal yang dipresentasikan dalam bit binary merupakan bilangan genap atau bukan, yaitu memberikan nilai 1 jika genap dan 0 jika tidak. Penyelesaian adalah angka desimal dipresentasikan dalam 4 bit, A3, A2, A1, dan A0.
fungsi sama dengan F, A3, A2, A1, dan A0 sama dengan 1 jika bilangan genap dan 0 jika ganjil. Next. Dalam unit aritmatika komputer, terdapat rangkaian penjumlahan atau adder. Salah satu jenisnya adalah penjumlahan paruh, half adder, yang menjumlahkan 2 bit masukan dan menghasilkan 2 keluaran. Dapat dilihat seperti gambar yang ada di PPT tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah buatlah rangkaian logika yang menerima masukan 2 bit dan menghasilkan keluaran berupa kuadrat dari masukan. Sebagai contoh, jika masukannya 11, 3 dalam sistem desimal, maka keluarannya adalah 1001 atau 9 dalam sistem desimal. Penyelesaiannya adalah, misalkan 2 bit masukan kita simbolkan dengan X, Y, dan kuadratnya 4 bit, kita simbolkan dengan A, B, C, D, seperti tabel kebenaran di bawah ini, yang menghasilkan rangkaian logika pengakuan drat 2 bit biner pada gambar tersebut. Next. Sebuah instruksi dalam sebuah program adalah if A lebih besar B then write A else write in. Nilai A dan B yang dibandingkan masing-masing panjangnya 2 bit misalkan A1, A2, dan B1, B2. Yang pertama, buatlah rangkaian logika yang sudah disederhanakan, yang menghasilkan keluaran 1 jika A lebih besar dari B atau 0 jika tidak. Langkah penyelesaiannya ada di gambar tersebut, dan yang kedua adalah gambarkan kembali rangkaian logika jika hanya menggunakan gerbang NaN saja. Dan hasil penyelesaian menggunakan rangkaian logikanya dapat dilihat pada PPT tersebut. Kita tunggu. Next. Besok. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Apabila di situ terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.